Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unisba, kembali lagi bersama kami di podcast Unisba episode 37 dengan saya Az-Zahra Aulia Fitri. Hari ini kita akan menyajikan cerita-cerita informatif, menarik dan menginspirasi, di mana lagi kalau bukan di podcast Unisba. Oke Sobat Unisba, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu baik-baik saja ya. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu mahasiswa berprestasi dari Fakultas Teknik dan Informatika, yaitu Kak Stella. Mari kita sambut. Halo Kak Stella. Halo Kak Zara. Bagaimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah saya sehat selalu. Alhamdulillah. Bagaimana Kak Zara, kabarnya juga baik? Alhamdulillah baik. Nah, mungkin Kak Stella bisa nih memperkenalkan diri kepada sobat-sobat Unisba. Oke. Hai Sobat Unisba, kenalin nama saya Stella Juni Mawardani, biasa dipanggil Stella. Saya dari program studi Teknik Elektro dan saya dari Fakultas Teknik dan Informatika dari Universitas Islam Balitar Blitar. Kebetulan saya adalah lulusan tahun 2025, begitu Kak. Berarti lulusan tahun ini ya Kak? Iya betul. Kak Stella ini kan merupakan mahasiswa berprestasi dengan peraih IPK tertinggi di Fakultas Teknik dan Informatika. Nah, aku mau tanya nih Kak, Kakak ini sebenarnya tipe mahasiswa yang bagaimana sih? Oke, kalau kita berbicara tentang tipe ya, sebenarnya kita nggak bisa menceritakan deskripsi diri kita sendiri. Namun karena aku ditanya nih kayak gini, jadi aku dari sudut pandangku ya, sebenarnya saya ini adalah orang yang penuh dengan target Kak, gitu. Dan saya juga salah satu orang yang harus perfeksionis atas apa yang sudah saya mulai, seperti itu. Kenapa saya bilang penuh dengan target? Seperti ini, ketika saya masuk kuliah, saya tuh menargetkan diri saya harus lulus di tepat waktu. Nah, untuk itu maka kenapa saya aktif ya, sebenarnya waktu semester 1-2 saya aktif ikut organisasi himpunan. Selanjutnya di semester 3, semester 4 dan seterusnya justru saya tertarik untuk mengikuti kegiatan di luar kampus. Namun itu bukan karena saya tidak cinta ya sama Unisba teman-teman. Justru itu adalah salah satu bagaimana caranya untuk saya memperkenalkan Universitas Islam Blitar nih. Kalau di Jawa Timur sebenarnya di Blitar tuh ada kampus juga seperti itu. Baik, berarti Kakak Stella ini termasuk orang yang ambisius ya Kak? Kalau dibilang ambisius sebenarnya juga enggak, cuman aku itu ya balik lagi ya, penuh dengan target hidupku, seperti itu Kak. Berarti target itu sangat penting ya Kak untuk menuju kesuksesan tersebut. Betul, karena kalau kita hidup gak punya target, nanti kita bingung arahnya mau kemana, gitu Kak. Oke. Nah, dengan target yang sudah Kakak sebutkan tadi ya, kalau mendapatkan IPK tertinggi di wisuda kali ini, itu apakah sudah menjadi target Kakak dari awal atau itu berjalan seiringnya waktu seperti itu? Oke, sebenarnya kalau dibilang apa itu target saya, bukan ya sebenarnya, karena target saya itu tadi udah saya sebut, satu lulus tepat waktu, dan yang kedua pasti IPK-nya tidak di bawah 3,5. Itu saja sebenarnya target saya. Namun untuk saya mendapat IPK tertinggi ini di Fakultas Teknik dan Informatika, ya alhamdulillah, tapi itu menurut saya adalah bonus. Bonus apa nih? Bonus selama saya kuliah ini dari semester 1 sampai semester 8, saya mengerjakan tugas, terus juga saya selalu aktif, itu adalah bonus yang saya dapat, gitu. Berarti ketika kita fokus, ketika kita mengerjakan tugas dengan baik, pasti bonus yang sangat luar biasa itu akan datang sendirinya ya Kak, tanpa kita harus mengharap-harapkan atau mentargetkan, itu akan mendapatkan sendiri ya Kak? Iya betul, kalau menurut saya itu ketika kita udah mengerjakan hal yang sesuai ya, logikanya kan kalau kita udah mengerjakan tugas pasti kita dapat nilai. Nah, simpelnya seperti itu. Oke. Bisa jadi pembelajaran nih teman-teman. Kalau kita itu harus fokus, kita harus rajin, dan kita harus mempunyai target untuk masa depan kita. Nah, selama perjalanan Kak Stella 4 tahun di Unisba ini, kalau bisa dideskripsikan dengan satu kata saja, mungkin yang Kak Stella paling pas itu apa Kak? Adaptasi Kak.
Adaptasi. Iya, kenapa aku bilang adaptasi? Karena apa? Satu, ketika kita masuk kuliah, pasti habitnya kita waktu di SMA atau SMK itu udah beda, Kak. Maka dari itu, kenapa adaptasi ini sangat perlu ya, teman-teman semuanya. Kita harus bisa terbiasa dengan habit baru, lingkungan baru. Kita juga harus terbiasa dengan materi-materi baru. Mungkin juga waktu kuliah, kita kan beda nih, Kak. Ada yang dari SMA ke teknik, ada juga yang dari IPS ke teknik. Nah, itulah kenapa harus saya bilang adaptasi itu sangat penting, seperti itu. Kalau Kak Stella ini dari Karena aku sebenarnya basicnya itu SMK dari teknik pembangkit tenaga listrik, sorry. Cuman kan di Unisba ini adanya arus lemah ya. Jadi makanya kenapa saya bilang adaptasi itu perlu. Pasti dari SMK ke kuliah ini beda, Kak. Begitu. Baik. Jadi adaptasi itu sangat penting ya teman-teman untuk melakukan semua yang kita harapkan itu sangat-sangat perlu adaptasi. Nah, selama 4 tahun perjalanan kuliah ini, mungkin ada nggak Kak cerita yang absurd atau mungkin kocak gitu yang pernah Kakak rasakan yang sampai sekarang itu masih teringat gitu? Oke, karena aku tuh orangnya sangat perfeksionis ya, Kak. Waktu aku kuliah itu pernah, jadi waktu kelas itu sebenarnya jam 9.30. Tapi karena aku orangnya itu sangat-sangat, jangan sampai aku telat, jangan sampai aku hadir tidak tepat waktu. Jadi aku datang itu jam 7:30. Dan itu aku tuh ditanya sama temanku, kamu jam segini di sini ngapain? Kebetulan teman saya itu dari sipil. Aku bilang, sorry, aku ini salah, aku baca jadwalnya kayak gitu. Dan setelah itu sampai sekarang pun itu sering Kak terjadi, nggak cuma sekali. Makanya kenapa aku mau ingatnya, ternyata ketika kita sangat-sangat perfeksionis tuh malah nggak baik gitu. Jadi harus balance ya teman-teman. Ketika kita perfeksionis jadi orang, kita juga harus teliti, jangan sampai salah. Karena waktu itu sebenarnya adalah uang kalau orang bilang gitu. Harusnya kan aku di rumah bisa bantu orang tuaku ya, tapi karena kesalahanku sendiri, aku jadi nggak bisa bantu gitu. Sangat bisa untuk menjadi pelajaran ya Kak? Iya, betul sekali. Nah, untuk selanjutnya ya Kak, ada nggak dosen atau mungkin mata kuliah yang awalnya itu Kakak takutin gitu, tapi ternyata di akhir itu Kakak malah suka dengan dosen atau mata kuliah tersebut? Oke, ada. Dulu itu mata kuliahnya itu dasar telekomunikasi digital. Kebetulan kan aku dari arus kuat ya, dan itu pelajaran arus lemah. Jadi tuh aku di awal takut banget gitu. Aku bisa nggak ya menyelesaikan ini dalam waktu 1 semester? Kebetulan dosennya itu kaprodi saya, Bu Sri Widoretno. Tapi alhamdulillahnya, waktu saya usahain nih, karena saya tipe orangnya bertarget ya orangnya. Jadi saya kerjain itu seminggu sebelum deadline Kak. Jadi misal waktu minggu pertama udah dikasih nih, pasti kan dikasih tugasnya. Nah itu baru pulang dari situ udah saya kerjain. Nah dari situlah kenapa saya bisa dapat nilai bagus, karena prepare saya ketika saya sebelumnya dikasih tugas itu udah saya maksimalkan gitu. Dan alhamdulillahnya juga sama kaprodi saya sangat akrab gitu, karena beliau orangnya enak banget diajak diskusi, terus juga selalu mau bantu buat mahasiswanya gitu. Berarti kita itu jangan takut mencoba ya teman-teman. Meskipun di awal kita takut, siapa tahu nanti hasilnya di akhir itu malah menjadi yang paling baik seperti itu. Iya, betul. Oke. Nah, selanjutnya kan Kakak ini sudah bertitel sebagai mahasiswa berprestasi. Selanjutnya ini Kakak akan melanjutkan yang bagaimana? Untuk melanjutkan hidup itu Kakak mau yang bagaimana? Oke, kalau ya alhamdulillah karena saya dapat title mahasiswa terbaik nih ya. Yang pasti saya ingin berkarir bekerja. Itu di perusahaan manapun ya. Saya tuh bukan tipe orang yang diskriminatif terhadap perusahaan ataupun pekerjaan. Nah, di mana itu ada peluang untuk karir saya supaya menjadi orang yang lebih baik dan bisa mengimplementasikan ilmu saya selama kuliah, ya saya ambil gitu. Oh, baik. Berarti Kakak berani mencoba ya Kak? Iya, betul. Saya juga nggak yang harus bekerja sesuai bidang, karena kan kalau di teknik ini sebenarnya semua bidang dipelajarin ya Kak. Mulai dari manajemen juga ada sebenarnya. Dari semua bidang itu ada. Jadi udah terbiasa sih buat kita harus berani mengambil resiko untuk mengambil hal baru itu gitu. Justru itu malah jadi guru terhebat loh buat kita kalau kita bisa berani survive di dunia kerja gitu. Baik. Nah, Kakak ini kan termasuk yang sangat-sangat fokus, sangat-sangat
ambisi bertarget gitu ya Kak. Tapi Kakak pernah nggak merasa malas yang berlebihan, malas yang benar-benar nggak mau melakukan apapun gitu? Pernah? Pernah, justru itu sering pas aku lagi skripsi Kak. Oh, Ya, karena waktu itu aku habis sempro. Nah, sempro itu aku sebenarnya menggebu Kak. Di semester 7 akhir, bahkan aku mengerjakan proposalku itu dari semester 6. Waktu aku ikut Kampus Merdeka Studi Independen waktu itu. Nah, itu aku udah mencicil Kak dari bab 1, bab 2, bab 3. Karena menurut aku itu sangat krusial ya untuk proposal tuh bab 1, 2, 3. Itu aku udah mulai mencicil. Habis itu aku bisa si sempro itu di bulan Desember karena harus ada temen ya waktu itu. Kan nggak mungkin nih kalau sendiri ya. Terus setelah sempro itu Kak, aku males buat ngerjain lagi gitu. Karena udah terlalu enjoy gitu ya teman-teman. Waktu itu udah nggak ada mata kuliah lagi di semester 8. Namun aku bisa ngadepin itu buat apa? Aku ngeliat wajah orang tua aku nih. Meskipun aku dapat beasiswa, tapi kan aku udah bertekad kalau aku kuliah ini harus bisa selesai tepat waktu. Aku juga bisa bahagiain orang tua aku gitu kan. Jadi itulah yang buat aku kenapa udah nggak males. Tapi juga aku mau ngasih tips buat teman-teman ya. Buat kalau kalian males banget ngerjain tugas ataupun skripsi, karena skripsi itu paling susah karena menurutku. Susahnya itu bukan karena kita nggak mau ngerjain, tapi malesnya itu sangat-sangat membandel di diri ya. Itu kalian coba kerjain kalian harus terbiasa bangun pagi, habis itu kalian mandi, ya ibadah pasti ya, bangun pagi, ibadah, mandi, seperti orang kerja habitnya. Baru habis itu kalian 5 menit di depan laptop, entah ngapain itu, kalian buka Word, kalian cari jurnal, nah itu akan terbiasa. Itulah tips yang aku coba. Kamu harus terbiasa untuk bekerja seperti orang bekerja, seperti itu. Cara ampuh ya Kak untuk mengatasi malas tersebut. Betul, karena sebenarnya kan sebagai mahasiswa tuh malas karena ya bangun seenaknya gitu kan, udah gak ke kampus. Nah justru itu tipsnya, bangun pagi, mandi, ibadah seperti orang kerja. Tuh. Cara ampuh ini teman-teman bisa dilakukan ketika kalian sedang merasakan malas total yang benar-benar gak mau apapun. Kalian harus mencoba untuk melakukan ini. Nah selanjutnya Kak, ada nggak nasihat untuk mahasiswa yang mungkin sekarang masih struggling atau masih merasa dirinya itu kurang gitu? Mungkin ada nasihat yang paling jujur dari Kak Stella. Oke. Sebenarnya semua mahasiswa itu akan merasa dirinya itu kurang ya. Yang penting satu, kalian harus tetap semangat, kalian harus tetap komitmen kalau kalian tuh bisa. Percayalah, semua badai yang kalian lewatin itu akan berhasil menyenangkan kalau kalian sendiri yang ngerjain. Itu Kak. Teruntuk juga buat adik tingkatku dari teknik elektro, semangat ngerjain skripsinya buat semester 7 ya. Pasti kalian bisa, saya percaya kalau kalian punya kemampuan itu. Wah ini ada khusus untuk adik tingkat mahasiswa elektro, tapi juga untuk semuanya juga semangat teman-teman ya. Karena percayalah kalau udah selesai skripsi itu sangat-sangat enjoy kalian mau ngapain aja. Namun perlu diingat ya, selesai skripsi dan kuliah itu bukan berarti itu udah terakhir ya stepnya. Justru itu masih awal banget buat kita berada di lingkungan baru. Kita harus bekerja, kita harus berkarir. Jadi jangan merasa kalau aku udah wisuda, aku udah selesai skripsi, aku udah selesai nih hidupku. Jangan seperti itu. Nah, mungkin untuk Kak Stella ini bisa memberikan quotes untuk menginspirasi kita semua. Nah, Kak Stella, silakan. Oke, untuk quotes dari aku dikit aja dan simple ya. Kejarlah sarjanamu meskipun skripsi menghadangmu. Jadi kenapa kalian harus selesai? Kalian harus bisa menyelesaikan apa yang sudah kamu mulai. Begitu. Wah, quotes yang sangat keren sekali ya Kak Stella. Tadi apa Kak Stella? Kejarlah sarjanamu meskipun skripsi menghadangmu. Wah, quotes yang bisa dijadikan pedoman buat teman-teman Sobat Unisba semuanya ya. Kejarlah sarjanamu meskipun skripsi menghadangmu. Nah, terima kasih Kak Stella karena sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang di podcast Unisba ini. Iya, terima kasih. Sama-sama. Dan terima kasih untuk semua Sobat Unisba yang sudah menonton. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan terus stay tune di YouTube kami. Saya Azhara Aulia Fitri dan saya Stella Juni Mawardani. Kami pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.